Airnya bersih, lancar, dan alhamdulillah semua sekolah harus bisa. Dan saya yakin ini pasti bisa. Saya tidak ingin lagi ada bahasa bahwa bos yang ada itu semuanya slash copy. Kegiatan di semua sekolah sama aja. Ini perilaku dasar nih. Dari kemudian anak-anak harus menahan pipis, anak-anak menahan untuk buang air, kan nggak nyaman. Pikiran pun juga nggak nyambung. Jadi fokus kita kerja. Nah, hari ini saya minta ya semua dana bos yang ada kita rehab BC-nya. Ya karena banjir mampet. Mana? Yang mana? Sing. Oh, pesing. WC-nya mana lagi? Ada di atas sana, Pak. Lewat mana? Ya, hari ini saya akan launching standarisasi WC yang harus dimiliki setiap SD dan SMP di Kota Bekasi. Ya, jadi udah ada airnya juga lancar, wangi. Nah, ini juga ada urin airnya, jadi bisa dilakukan secara bersama-sama. Ya. Jadi untuk laki-laki, dan itu untuk perempuan dan laki-laki. Ya. Jadi saya kira cukup bersih dari bahan yang bisa menyerap air, ya, si lantainya. Jadi posisi lantai juga agak turun sehingga tidak ada air yang mengenal. Demikian juga ini nih safety tank. Ya, saya minta juga nanti sekolah bekerja sama dengan IPAL Kota Bekasi sehingga secara berkala juga ini bisa disedot ya WC-nya. Padahal banyak pohon juga itu ya. Kenapa nggak pohonnya dipindahin ke sini nih? Ini ada tong-tong. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. NKRI. Harga pagi. Tentu kita sadari ya dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, baik keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber dana, dan keterbatasan sebagainya ya. Dan itu saya kira tidak bisa menjadikan salah satu menjadi bentuk alasan buat kita bersama. Tetapi bagaimana kita harus memiliki inisiasi, inovasi, dan kemampuan manajerial. Kita bekerja sama, kita duduk bareng, kita komunikasi bareng, kita merencanakan bareng. Apa yang kemudian menjadi itu tadi target prioritas di masing-masing sekolah yang ada. Saya tidak ingin lagi ada bahasa bahwa bos yang ada itu semuanya slash copy. Kegiatan di semua sekolah sama aja. Isinya tiap tahun ngechat aja. Padahal sebetulnya di sekolah kita masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ini perilaku dasar nih. Dari kemudian anak-anak harus menahan pipis, anak-anak menahan untuk buang air. Ya, coba bisa bayangkan bagaimana kita aja nih menahan pipis saja, itu semua pikiran dan hati dan sikap kita udah nggak enak banget, nggak nyaman, betul nggak? Ini kan pengalaman pribadi, betul nggak? Kalau kita lagi perjalanan jauh kadang males juga, atau udah kelewatan tuh yang namanya rest area, nunggu lagi 10 km paling nggak rest area berikutnya, betul nggak? Kan nggak nyaman, pikiran pun juga nggak nyambung. Bagaimana kemudian dia bisa menerima pelajaran? Bagaimana bisa menerima proses pendidikan yang kita ajarkan? Sikap mental ini hari ini, karakter membangun dimulai dari itu tadi. Saya memilih sekolah buat anak saya, cuma satu yang saya lihat, WC-nya. Kalau WC-nya bagus, WC-nya bersih, udah pasti sekolahnya bagus. Indikator sangat mudah. Sama dengan kita ke rumah orang. Pada saat kita datang ke rumah orang, bukan kita lihat ruang tamunya, tapi kita lihat WC-nya. Kalau WC-nya bagus, pasti rumahnya menjadi rumah yang sehat. Makanya pada saat saya menjadi PLT Wali Kota, tugas yang saya selesaikan adalah seluruh warga masyarakat Kota Bekasi bebas dari WC yang helikopter. Nggak ada, Pak. Hampir 15.000 rumah yang saya bangunin yang namanya WC yang baru.
Karena apa? Biayanya juga murah. Bikin WC yang baru itu cuma 7,5 juta. Tapi jadi sehat. Nggak ada lagi yang buang di tanah, nggak ada yang buang di kali, nggak ada yang buang. Jadi fokus kita kerja. Nah, hari ini saya minta ya semua dana bos yang ada kita rehab WC-nya. Setuju? Yakin? Bapak Ibu tahu dulu Kali Malang itu satu arah apa dua arah? Zaman saya itu adalah saya bikin 2 arah. Supaya apa? Supaya sungai berada di depan. Bahwa sungai itu adalah menjadi kekayaan kita. Akhirnya hari ini sungai harus kita pelihara. Karena apa? Orang untuk buang sampah harus nyebrang dulu baru buang. Tapi kalau dia sudah berhadapan dengan yang namanya dapur, yang namanya WC dan lain sebagainya dengan seenaknya. Karena apa? Karena posisinya berada di belakang. Karena orang selalu yang ditampilkan adalah tampak depannya, tidak melihat hatinya. Yang ada adalah sekarang bagaimana kita meningkatkan kinerja. Bagaimana hari ini kita memberikan pelayanan. Pelayanan Bapak Ibu adalah anak-anak sekolah, anak-anak didik, orang tua. Betul nggak? Berikan pelayanan yang terbaik. Ada HP kita bawa ke WC, betul nggak? Sampai kita lupa nongkrong aja. Saking begitu nyamannya WC kita di rumah, betul nggak? Ini kan pengalaman pribadi kan? Setelah itu kita sambil memikirkan inspirasi. Kira-kira kapan saya bisa meningkatkan kesejahteraan guru, gitu kan? Betul nggak? Itu sambil di dalam WC itu mikirin. Ini saya akan mencoba ya WC yang baru pertama kali ya. Insya Allah saya adalah orang yang pertama masuk ke WC laki-laki. Udah lu jangan ikut lah, mana sih? Airnya bersih, lancar, dan alhamdulillah ya. Nah saya tuh lihat tuh airnya kenceng banget. Oh, bersih juga ya. Ini airnya dari PAMJAM. Semua sekolah harus bisa dan saya yakin ini pasti bisa. Toiletnya udah bagus, Kak. Sekarang udah bagus, sekarang toiletnya gara-gara habis diberesin di sidak sama Pak Deddy Mulyadi. Terima kasih Pak Triadianto karena sudah membersihkan toilet kita. Sekarang kamar mandinya sedang direnov. Sekarang kamar mandinya nyaman, Pak. Nih, kamar mandinya udah bersih, ya kan? Setelah itu kalian tugasnya apa?